Sobat Aqua, selamat datang kembali di channel YouTube Aquaculture bersama saya Fitri Silvalen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi nih bersama teman-teman tentang mata kuliah pakan alami pada aquaculture. Jadi kita sekarang ini akan membahas mengenai pakan alami dan manfaatnya untuk aquaculture tentunya. Ini adalah konsep dasar dan peranan pakan alami, di mana organisme akuatik budidaya itu perlu tumbuh dan berkembang. Tentu saja, kalau kita membudidayakan atau memelihara ikan, tentunya kita menginginkan ikan kita untuk tumbuh dan berkembang. Dan bagaimana ikan bisa tumbuh dan berkembang? Salah satu faktor pembatas organisme budidaya bisa tumbuh dan berkembang adalah makanan. Dan makanan itu apa? Ada 3 jenis makanan. Yang pertama adalah pakan tambahan, seperti vitamin, kemudian pakan tambahan lain yang menunjang untuk pertumbuhan, kemudian ada pakan buatan. Kalau kita mengenal di masyarakat awam itu mengenal biasanya adanya pelet, pabrikan, atau pakan-pakan buatan pabrikan. Biasanya itu disebut dengan pakan buatan. Namun ada satu lagi nih jenis pakan yang sangat penting di lingkungan budidaya, namun tidak banyak masyarakat awam tahu biasanya, yaitu pakan alami. Apa itu pakan alami? Pakan alami adalah organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan ternik, seperti contohnya fitoplankton dan zooplankton, di mana fitoplankton dan zooplankton ini merupakan makanan utama di lingkungan akuatik. Kalau bagi bayi itu adalah ASI-nya untuk bayi. Jadi ASI-nya untuk ikan adalah jenis fitoplankton dan zooplankton. Tergantung nih jenis ikannya apa. Kalau misalnya ikannya herbivore, biasanya pada saat usia eh, baru menetas, itu biasanya ikannya akan memakan fitoplankton. Kemudian kalau misalnya ikannya itu bersifat karnivor, setelah menetas di masa-masa pertama kehidupannya akan memakan jenis zooplankton. Kemudian, kalau misalnya di lingkungan alam, apakah ikan tersebut makan fitoplankton dan zooplankton? Jawabannya ya. Dan mari kita lihat konsep dasar dan peranan pakan alami. Ini adalah food change atau biasa dikenal dengan segitiga makanan mungkin. Ini di food change ini ada jenis fitoplankton dan zooplankton sebagai food organism plankton, di mana kalau misalnya kita melihat di sekitar kita, fitoplankton itu ibaratnya tumbuhan yang ada di sekitaran kita. Jadi dia sebagai produsen primer yang menghasilkan oksigen, menghasilkan makanan untuk hewan-hewan kecil, hewan-hewan herbivore. Sama halnya di lautan dan di perairan tawar juga ada tanaman tapi berbentuknya fitoplankton. Organismenya tunggal atau bersel satu. Yang disebut dengan fitoplankton juga menghasilkan oksigen. Dan good news-nya, fitoplankton ini menghasilkan oksigen lebih dari setengahnya oksigen yang ada di bumi ini. Jadi tidak keseluruhan oksigen yang ada di bumi ini dihasilkan oleh tumbuhan di sekitar kita ya. Tidak dihasilkan oleh hutan keseluruhannya, tapi organisme kecil fitoplankton yang dimiliki oleh lautan, perairan itu menghasilkan oksigen yang lebih besar daripada yang biasa dihasilkan oleh tumbuhan di setiap harinya. Fitoplankton itu selain menghasilkan oksigen, dia juga sebagai produsen primer yang menyediakan energi untuk dimanfaatkan oleh zooplankton, di mana zooplankton akan memakan fitoplankton, kemudian fitoplankton akan dimakan oleh intermediate levels-nya, yaitu hewan-hewan herbivores atau hewan-hewan carnivores. Di mana hewan herbivores ini
atau hewan karnivores itu bisa memakan jenis fitoplankton atau zooplankton. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh intermediate level, kemudian intermediate level akan dimakan oleh top level atau karnivore atau predators. Di mana top levels atau predators akan mati, kemudian akan melewati proses yang disebut dengan excretion remains, di mana akan diuraikan oleh bakteria menjadi raw materials, kemudian menghasilkan solar energy, kemudian akan terjadi proses yang disebut dengan nitrifikasi, di mana merubah nitrit menjadi amoniak, menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat. Kemudian nitrat akan dimanfaatkan oleh fitoplankton kembali untuk tumbuh dan berkembang. Setelah itu, fitoplankton setelah tumbuh dan berkembang menghasilkan oksigen juga sebagai produsen primer akan dimakan kembali oleh zooplankton atau hewan-hewan herbivore yang renik atau yang kecil. Dan konsep ini akan selalu terjadi di perairan lepas, di lautan, di sungai-sungai. Kemudian ini adalah food chain yang ada di perairan lepas atau di lautan lepas, di mana fitoplankton seperti halnya tumbuhan atau tanaman di sekitar kita juga membutuhkan matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian akan membutuhkan unsur-unsur hara seperti nitrat dan lain-lain. Kemudian akan berubah hal tersebut menjadi oksigen, di mana butuh juga karbon dioksida, akan menghasilkan oksigen, juga akan memperbanyak dirinya, memperbanyak populasinya untuk menyediakan energi untuk dapat dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton juga akan berkembang di lautan lepas, di perairan akan dimakan oleh ikan kecil, kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang lebih besar, kemudian ikan yang lebih besar akan dimakan oleh top level dan predatornya. Kemudian predator top level, ikan kecil, ikan besar akan mati, kemudian diuraikan oleh bakteri, akan menjadi proses nitrifikasi, kemudian akan menjadi nitrat, kemudian nitratnya akan dimanfaatkan oleh fitoplankton kembali untuk berkembang dan membelah diri, kemudian menghasilkan oksigen. Kemudian ini adalah beberapa kelompok pakan alami nih. Ada fitoplankton seperti chlorella itu. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat air berwarna hijau atau air kolam lele berwarna hijau, itu biasanya didominasi oleh alga hijau. Salah satunya adalah chlorella. Kemudian kalau misalnya teman-teman pernah melihat airnya berwarna coklat, tapi bukan keruh, bukan suspensi dari lumpur misalnya. Di saat diambil airnya tuh jernih, tapi setelah dikembalikan lagi ke kolamnya, airnya itu akan menjadi coklat. Itu disebut dengan air tersebut mengandung diatom atau algae coklat. Ada skeletonema dan lain-lain. Dan air seperti ini sangat disukai oleh udang, di mana udang di masa awal-awal kehidupannya akan mengkonsumsi atau memakan diatom sebagai asinya atau sebagai makanan pertamanya. Kemudian ada zooplankton. Zooplankton seperti infusoria, paramecium, moina, adapnia, rotifer, Nauplus artemia, dan lain-lain. Kemudian zooplankton ini makanan awalnya atau makanan sepanjang hidupnya adalah fitoplankton salah satunya. Kemudian ada mikroorganisme lain seperti bakteri. Kemudian ada jenis bentos, keong, itu juga termasuk ke dalam kelompok pakan alami. Dan kemudian ada annelida, ada tubifex, cacing tanah dan cacing laut. Kemudian ada larva insekta. Dan ada lain-lain seperti udang kecil, ikan-ikan kecil. Kemudian ini termasuk ke dalam kelompok pakan alami. Jadi kalau teman-teman nih pernah memiliki ikan hias atau hobis, kemudian memberikan makanan ikan hiasnya cacing tanah dan tubifex, itu artinya teman-teman telah memberikan kelompok pakan alami sebagai pakan untuk ikan peliharaannya. Bagi hewan akuatik jenis ikan, kebutuhan pakan akan dapat tercukupi karena ikan memiliki daya jelajah dan spektrum yang cukup luas, apalagi di lautan lepas, di perairan tawar.
Jadi jarang sekali ikan di laut lepas di perairan tawar itu akan mati kelaparan. Karena mereka memiliki daya jelajah yang cukup tinggi, spektrum yang cukup luas untuk mencari makanan. Terkecuali kalau lokasi daerahnya tersebut sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan berbahaya sehingga mematikan beberapa jenis ikan alami sehingga mereka juga akan mati kelaparan contohnya. Dan permasalahan kebutuhan pakan itu akan terjadi atau muncul saat organisme atau hewan akuatik berada di lingkungan budidaya. Tentunya walaupun mereka bisa menjelajah secara jauh untuk mencari makanan, tapi ruang lingkup di dalam lingkungan budidaya pastinya tidak luas dan tidak jauh. Dan di dalam lingkungan budidaya kita membutuhkan ketersediaan pakan. Dalam lingkungan budidaya yang pastinya kita memelihara ikan dalam intensitas yang cukup tinggi, kepadatan yang cukup tinggi, jumlah yang cukup banyak, sehingga ketersediaan pakan harus lebih banyak. Kalau ketersediaan pakan secara alami, mungkin fitoplankton dan zooplankton akan tumbuh secara alami, tapi dengan banyaknya kepadatan ikan itu tidak sebanding sehingga ketersediaan pakan alami tidak akan cukup, mungkin akan cukup untuk 1 atau 2 hari. Sehingga selanjutnya apa? Kita ikan tersebut akan bergantung kepada manusia yang memelihara ikan tersebut dan setiap ikan memiliki kriteria jumlah dan jenis atau waktu pemberian pakan untuk mereka makan. Sehingga kita perlu nih memproduksi pakan alami dalam jumlah dan jenis tertentu. Kalau ikan kita sangat membutuhkan pakan alami. Beberapa misalnya di saat awal kehidupan, ikan mungkin akan sangat membutuhkan atau tergantung kepada pakan alami. Mereka belum mampu mengkonsumsi pakan buatan. Gitu. Dan beberapa jenis ikan yang masih tahap domestifikasi itu sangat membutuhkan pakan alami karena mereka belum terbiasa untuk memakan pakan buatan sehingga kita juga perlu memproduksi pakan alami. Jadi walaupun pakan alami sudah tersedia di alamnya, namun kita bisa memproduksi, kita bisa memperbanyak, kita bisa mengembangbiakan, membudidayakan pakan alami sebagai pakan utama untuk ikan. Kemudian produksi benih ini secara massal itu tergantung kepada ketersediaan makanan yang tepat. Jadi setiap benih ini butuh makanan, jenis makanan yang tepat juga. Dan ini juga akan mempengaruhi growth pertumbuhan, kelangsungan hidup atau SR, baik dari larva, pos larva, udang, dan moluska. Kemudian cara terbaik untuk mencapai produksinya adalah mengetahui terlebih dahulu nih jenis makanan yang disukai dan bergizi untuk larva. Jadi setiap ikan, setiap larva itu juga punya kesukaannya masing-masing terhadap pakan. Pengetahuan tentang organisme makanan alami atau feeding habit ikan yang terseleksi penting sejak produksi tinggi akuatik bergantung pada keseimbangan pengubah trophic level yang berbeda untuk penggunaan biomaksimum dan bioproduktivitas. Bagaimana cara mengetahui jenis makanan pada ikan yang tepat? Yang pertama, kita dapat mengobservasi lapangan dan hasil analisa kandungan saluran pencernaan. Jadi, kita cek keseharian habitnya bagaimana, atau kita cek isi lambungnya, kemudian kita cek analisis di bawah mikroskop, kemudian kita pilih-pilih jenis makanan apa dengan persentase berapa yang ada di dalam pencernaan ikan sehingga kita tahu nih apa saja yang dimakan oleh ikan tersebut dan apa yang mereka sukai dan apa persentase yang paling banyak di dalam perut ikan atau di dalam usus ikan sehingga kita dapat menentukan feeding behavior kemudian macam-macam dan jenis organisme renik yang dimakan oleh ikan tersebut baik itu fitoplankton, zooplankton dan organisme renik lainnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan nanti setelah kita melakukan usaha budidaya, kita dapat menyimpulkan ini adalah contohnya pada ikan laut. Ini adalah ikan sejenis ikan kerang, ikan karang, atau pada usia kecilnya dari usia 0 sampai 5 hari, ikan ini akan memakan rotifer. Namun tetap membutuhkan klorela walaupun ikan ini adalah ikan karnivor
tidak akan memakan chlorella, tapi chlorella nanti akan sebagai nutrisi untuk rotifer. Jadi rotifer itu dia akan hidup di perairan, di lingkungan aquaculture, lingkungan terkontrol, kemudian akan memakan chlorella, kemudian rotifernya akan ternutrisi dengan baik, gizinya baik, kemudian akan dimakan oleh larva ikan karnivor ini. Kemudian di usia 15, 0 sampai 20 hari akan memakan rotifer, kemudian di usia 15 sampai 40 hari larva ikan ini akan memakan Artemia naupli atau Naupli artemia, kemudian di usia 40 sampai 60 hari akan memakan Artemia dewasa. Dan di usia 40 sampai selanjutnya akan memakan fish meat atau ikan-ikan ricah. Dan ini didapatkan dari hasil penelitian feeding behavior tadi. Jadi setelah mengecek isi perutnya yang ada di alamnya seperti apa, kemudian akan dikondisikan, akan dibuat seperti itu sehingga mereka mendapatkan pertumbuhan yang maksimal dan juga menyukai makanannya sehingga makanannya tidak akan terbuang sia-sia, akan termanfaatkan, akan termakan dengan maksimal. Itu pentingnya mempelajari tentang pakan alami karena tidak semua ikan mau dan mampu dan butuh pakan buatan. Apalagi untuk awal-awal kehidupan dari larva ikan, larva udang, atau crustacea, mereka sangat butuh pakan alami jenis fitoplankton dan zooplankton. Thank you for watching.